Jampitsus, dan orang ini dulu juga adalah bagian dari Jokowi untuk menjalankan berbagai agenda Jokowi, menikmati hasil dugaan korupsi, ya itu adalah Jokowi. Maka kita mau supaya kasus ini diusut tuntas. Dia sendiri masih pakai orang-orang Jokowi. Menteri, banyak menteri bermasalah yang diduga juga adalah koruptor, yang diduga masih koruptor, tapi nggak dilepas-lepas. Bahkan Kapolri, teriakan rakyat ganti Kapolri sudah sejak berapa lama ini? Berapa lama udah nggak berani? Untuk kita suarakan, untuk kita hentikan Jokowi oligarki dalam merampok kedaulatan rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terjadinya pertarungan ya antara Polri dengan kejaksaan itu mencerminkan bahwa Jokowi itu masih berkuasa. Jokowi yang di backup oleh oligarki itu merasa terganggu dan terancam kepentingannya, termasuk kepentingan Jokowi misalnya terkait ijazah palsu dan berbagai kasus korupsi. Karena terancam, maka mereka melakukan sesuatu, salah satunya menghentikan Jampitsus. Bagaimana supaya ini dibungkam. Nah, yang kedua, ini mencerminkan ya ternyata Prabowo itu meskipun sudah berkali-kali mengawal, mengirim anggota TNI untuk melindungi aparat yang ada di kejaksaan agar agenda misalnya pemberantasan korupsinya itu bisa terlaksana, tapi untuk kali ini akhirnya takluk juga gitu. Nah, yang ketiga, kita ingin ya bahwa Prabowo dengan sikap seperti ini ingin supaya Prabowo itu berani tegas, karena dua lembaga Polri dan Kejaksaan ini adalah lembaga yang pimpinannya itu berada harusnya ya menurut konstitusi itu ada di bawah kendali dari Prabowo. Tapi kalau seperti ini yang terjadi, Polri bisa seenaknya saja untuk menjalankan agenda Jokowi dan oligarki, maka kita sebetulnya sangat prihatin dengan sikap Prabowo yang seperti ini. Tapi terlepas dari itu, bagaimanapun itu nanti yang penting ya, perlu kita ingatkan, kita tuntut siapapun koruptor ya, termasuk itu Jampitsus, dan orang ini dulu juga adalah bagian dari Jokowi untuk menjalankan berbagai agenda Jokowi, menikmati hasil dugaan korupsi, ya itu adalah Jokowi. Maka kita mau supaya kasus ini diusut tuntas. Konon katanya yang namanya Jampitsus ini punya informasi tentang berbagai skandal korupsi di Indonesia. Misalnya soal Jiwasraya, Asabri, korupsi BBM, migas, lalu ada kaitan misalnya Yakult Haji, atau Nadiem soal Chromebook. Ini semuanya ada kaitan dengan Jokowi dan kemungkinan besar yang namanya Jampitsus itu tahu. Nah, kita mau terlepas tadi bahwa terakhir ini memang Jampitsus bekerja dengan Prabowo, tapi akhirnya mundur karena tekanan Jokowi dan oligarki. Kita mau semua kasus-kasus itu diselesaikan, dan kita mau supaya Prabowo itu tampil sebagai pemimpin tertinggi, terutama kepada Kejaksaan Agung, kepada Polri, dan terhadap Jokowi. Karena Jokowi dengan gerakan ini, pertama ingin melanggengkan, melanjutkan dinasti Jokowi sampai ke anak cucunya, tapi juga ingin mengamankan diri dari skandal ijazah palsu. Maka saya kira sudah waktunya Pak Prabowo itu tampil dan mewariskan sesuatu yang sangat signifikan terhadap Indonesia. Jangan lagi berada di bawah bayang-bayang dari Jokowi. Tunjukkanlah Anda sebagai
presiden genuine, presiden yang mewakili kepentingan seluruh rakyat Indonesia, bukan justru ada di bawah kendali bayang-bayang dari Jokowi. Saya kira itu yang penting untuk kita catat. Terima kasih. Oke, sebetulnya soal penangkapan dan sebagainya itu memang harus ya. Mau tangkap tangan OTT di mana-mana itu harus dilakukan, dan itu salah satu fungsi dari kenapa KPK itu dibentuk setelah reformasi. Tapi bahwa predikat Jokowi sebagai koruptor nomor 2 di dunia itu sudah tidak bisa dipungkiri, dan ini terancam eksistensinya, maka dia melakukan berbagai hal, dan ini sekaligus mengangkangi ya kekuasaannya Prabowo. Maka itulah yang lebih mendesak, lebih penting, lebih prioritas dituntaskan dibanding untuk bicara OTT yang ecek-ecek itu. Bukan itu tidak perlu, tapi lebih mendesak adalah orang ini sudah dapat predikat global, ya. Lalu ingin terus cawe-cawe merusak nama pemerintahan Prabowo. Kenapa kok Prabowo itu tidak berani melakukan sesuatu? Berarti ada masalah di Prabowo. Tapi bukan berarti kita putus asa. Kita masih kasih kesempatan kepada Prabowo untuk segera bertindak, mungkin sampai Oktober, ulang tahun kedua. Nanti masuk tahun ketiga. Kalau memang tidak bisa, tadi sudah saya sampaikan, lebih baik Pak Prabowo itu mundur secara baik-baik dibanding nanti dilengsarkan oleh rakyat. Kenapa? Karena ini negara sudah rusak, dikuasai oligarki, kedaulatan sudah ditangkangi, dikhianati oleh siapa? Oligarki dan Jokowi. Pentolan dari oligarki itu salah satunya adalah Jokowi, dan ingin terus eksis di Indonesia lewat dinastinya. Apakah mau Pak Prabowo ini hanya jadi pemimpin kacungnya Jokowi? Apalagi dia sebagai prajurit Sabta Marga. Saya kira tidak pantas itu disandang kalau dia tetap ada di bawah kendali Jokowi. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Anda juga sudah mengatakan dari sikap Prabowo sejak awal sudah terlihat kalau dia itu di bawah kendali oleh Jokowi. Ya terus sampai sekarang udah 2 tahun. Karena itu selama 2 tahun ini aktivis, rakyat dan banyak kelompok mengingatkan Prabowo dengan segala macam narasi cukup keras. Harapannya Prabowo mendengar, jangan dia di bawah kendali oligarki. Contohnya hari ini kita melakukan deklarasi dalam rangka merebut kembali kedaulatan rakyat. Karena kedaulatan rakyat sekarang ini sangat terlihat masih dikuasai oleh Jokowi dengan oligarkinya dan kelompok oligarkinya. Dan Prabowo kelihatannya enggak berdaya. Karena itu kita ingatkan sekarang, 2 tahun cukup lawan oligarki, lawan Jokowi. Kalau dia takut, dia tidak berani, kenapa nggak bisa dia tengok omong kepada rakyat? Jangan pidatonya omong doang. Dia bisa sampaikan kepada rakyat. Tentunya itu dilakukan dengan tindakan dia ke dalam dulu. Tindakan dia ke dalam. Dia sendiri masih pakai orang-orang Jokowi. Menteri, banyak menteri bermasalah yang diduga juga adalah koruptor. Yang diduga masih koruptor, tapi nggak dilepas-lepas. Bahkan Kapolri, teriakan rakyat ganti Kapolri sudah sejak berapa lama ini? Berapa lama udah nggak berani. Panglima TNI nggak diganti. Prabowo sendiri telah merusak sistem dari mengangkat si Teddy sebagai seskap, sama dia menggandeng Gibran yang melanggar konstitusi, dan sekarang juga dia tetap mempertahankan orang-orang ini. Jadi kita mengingatkan, sampai hari ini rakyat masih mau menyampaikan dengan harapan Prabowo memperbaiki. Kalau nggak
mampu seperti dikatakan Pak Marwandi, mundur. Sekarang saya sampaikan aja, rakyat banyak sudah mengatakan Pak Prabowo itu bonekanya Jokowi. Rakyat banyak menyampaikan Prabowo itu takut pada Jokowi. Karena rakyat sudah mengatakan rakyat siap berkorban untuk membackup Prabowo, tapi nggak dilakukan. Ya tunggu saya rakyat marah. Tadi Anda bilang Prabowo kan sudah melakukan penangkapan beberapa koruptor. Ya yang kelas kambing, yang kelas kambing, kelas gajah atau kelas paus itu si Jokowi. Dan pemberantasan korupsi kalau mau bersih dimulai dari atas. Tentunya sebelum nangkap Jokowi, itu menteri-menteri bermasalah itu atau wamen bermasalah itu yang diduga koruptor itu dulu ganti. Itu yang kita harapkan. Nyatanya tidak. Karena itu rakyat termasuk saya mengatakan Prabowo itu penakut terhadap oligarki. Prabowo itu takut pada Jokowi dan oligarki. Rakyat sudah menawarkan untuk membackup, melawan. Kenapa nggak dilakukan? Sudah 2 tahun. Jadi kalau ditanya apa langkah yang harus dilakukan? Ya tadi kalau saya dulu yang mengatakan dia masih pakai sapu kotor. Dia masih pakai sapu yang sangat kotor. Gimana mau bersih yang dibersihkan sama dia? Dan pemberantasan korupsi itu tidak bisa dimulai dari kelas kambingnya. Top koruptor yang di atas, yang namanya Jokowi, yang sudah dinyatakan sebagai koruptor dan penjahat nomor 2 di dunia ini. Tak dilakukan. Mudah-mudahan rakyat masih sabar sampai hari ini. Kalau enggak besok saya pun siap untuk ikut dengan rakyat menurunkan Prabowo yang kita anggap memang tidak mampu menyuarakan kepentingan rakyat. Padahal dia dipilih oleh rakyat, digaji oleh rakyat. Omong doang. Termasuk di sini yang harus dibubarkan adalah DPR. Nikmatin hidup dari gaji rakyat, tidak melaksanakan amanah rakyat. Dua-duanya bertanggung jawab. Prabowo dengan kabinetnya, DPR yang diam saja menikmati gaji. Itu kita minta turun. Kalau tidak ya tunggu-tunggu revolusi rakyat seperti tahun 98. Enggak aneh. Bahkan rakyat sudah mengharapkan itu karena udah nggak sabar 2 tahun. 2 tahun cukup lama. Tadi sampai saya singgung. Pak Prabowo ini punya background sama dengan tentara. Tentara itu faktor kecepatan itu diperlukan. Faktor kecepatan diperlukan. Karena itu kecepatan bagian dari kekuatan. Dia sudah 2 tahun. Nggak usah lagi alasan. Oh, strategi. Karena kepengecutan atau ketakutan Prabowo terhadap Jokowi dan oligarki sudah terbaca bagi kita. Itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, kalau ditanya bagaimana yang harus dilakukan Prabowo, bersihkan dulu kabinetnya, bersihkan dulu tokoh puncak koruptornya Jokowi, baru ke bawah. Sekian, terima kasih. Ya, untuk Pak Suryan, mungkin nggak pola perjuangannya diubah, misalnya berkunjung ke rumah Pak Prabowo di Hambalang atau di istana di kelompok GMKR misalnya, mungkin nggak ada jalan itu? Ya, mungkin orang kita sudah baik minta nggak diterima kok. Jadi gini, permasalahan yang terjadi baru-baru ini, terutama yang tadi disampaikan, pertentangan antara polisi dan kejaksaan, ya. Ini menunjukkan apa? Ini sangat memalukan. Ingat dulu, cicak lawan buaya. Sekarang apa? Buaya sama buaya. Buaya lawan buaya ini sekarang. Buaya sama buaya, ini semua dikendalikan siapa? Jokowi, masih dalam kendali Jokowi. Bayangkan negara kita masih diganggu oleh yang namanya Joko Widodo, Presiden ke-7 Republik Indonesia. Oleh karena itu kami hari ini menyatakan sikap bahwa kami akan hancurkan ya, oligarki dan Jokowi di dalam mereka merampok kedaulatan rakyat. Ini kan salah satu kedaulatan hukum.
yang dirampok oleh Jokowi dan oligarki. Tangan-tangan dia masih sana. Masih dia melakukan hal-hal yang melanggar konstitusi. Kenapa? Kekuatan oligarki yang dimanfaatkan oleh dia, dikendalikan oleh Joko Widodo dan antek-anteknya. Ini yang kami akan serukan terus untuk kita suarakan, untuk kita hentikan Jokowi, oligarki dalam merampok kedaulatan rakyat. Dan satu hal lagi, majukan Gibran. Kenapa kita masuk tahun Gibran? Karena ini adalah satu kekuatan yang diharapkan akan melanjutkan kekuasaan Jokowi berikutnya. Ini dinasti politik yang akan kita hancurkan. Jangan terjadi Gibran melangkah menjadi presiden. Menjadi wakil presidennya kami tidak rela. Kami tidak rela. Dan kalau tadi Anda menanyakan apakah kita ke rumah Prabowo atau ke istana, ini tahapan berikutnya. Kalau rakyat sudah tidak tahan dengan situasi seperti ini tidak lepas kemungkinan bahwa ini akan bisa terjadi. Kenapa? Kita lihat di TV berkilo-kilo emas, tahun 75 kilogram emas dan ratusan miliar rupiah ya dalam bentuk mata uang asing. Bagaimana rakyat sakit hati ya, rakyat dan saat ini sedang kesulitan ekonomi melihat pejabat-pejabat kita itu ternyata korupsi yang besar-besaran yang sangat menyakitkan hati rakyat. Jadi kalau Prabowo tidak segera tuntaskan, tidak segera turun tangan, ini bahaya. Inilah salah satu tanda-tanda rakyat akan turun. Rakyat akan turun ke jalan. Karena sudah tidak bisa menerima ketidakpastian dari hal-hal yang dilakukan oleh pejabat-pejabat korup. Kejaksaan yang kita anggap atau saya terutama menganggap bahwa ini akan menyangi polisi di dalam hal untuk memberantas korupsi. Ternyata lebih parah lagi, ternyata dia juga korup. Ya, ini baru kedapatan satu orang pejabat loh. Saya yakin pejabat lain juga akan berlaku yang sama, karena kesempatan pejabat kejaksaan itu untuk melakukan mengkorupsi hal-hal yang seperti yang dilakukan oleh yang kita lihat tadi malam itu di TV itu pasti akan dilakukan. Ini berarti Parcok itu tambah. Tadinya ke Parcok itu kami polisi, ternyata Parcok itu ada lagi kejaksaan. Jadi memang betul geng SOP ini betul-betul masih dikendalikan oleh Jokowi, yaitu geng Solo, geng oligarki, dan geng Parcok. Parcok itu sekarang ternyata tambah lagi. Ternyata kejaksaan juga masih di bawah bayang-bayang Jokowi. Baik, ke Pak Rizal. Kira-kira bagaimana perkembangan dari kasus penyusutan ijazah palsu Jokowi? Kan kita lihat pihak Jokowi itu paling suka untuk memecah belah. Apalagi yang terakhir kemudian ada perpecahan antara Ahmad Komarudin dengan Refli Harun. Nah, kira-kira seperti apa nasibnya dari dua perkara yang diajukan berbeda itu dari FIFA maupun Presiden? Ya, saya kira bahwa upaya-upaya hukum itu selalu dilakukan dengan mungkin pola-polanya. Katakanlah kalau polanya Roy Suryo melalui pra-peradilan, gitu kan, melalui proses prosedur yang tidak benar. Tapi dari sisi FIFA langsung kepada masalah pokoknya, tidak melalui pra-peradilan. Tapi dia akan berjuangnya untuk prosedur yang salahnya dari eksepsi perlawanan. Jadi ada titik temu antara Roy Suryo dengan FIFA, gitu kan, dari sisi perlawanan hukum. Yang dikhawatirkan atau masyarakat sedang menuntut ini adalah soal kehadirannya Joko Widodo di persidangan. Tuh, jadi sebetulnya itu yang diharapkan itu oleh publik. Nah, kekhawatirannya adalah kalau misalnya pra-peradilan menang, kemudian eksepsi dikabulkan, berarti kan tidak ada lagi ruang untuk datangnya Jokowi di pengadilan. Makanya di sini warning
gitu. Jangan sampai itu adalah satu strategi gitu kan dari Jokowi yang mungkin juga ditangkap dan dimanfaatkan juga gitu kan oleh mungkin Roy, mungkin juga Tifa gitu kan, sehingga ada win-win. Tapi publik kecewa gitu kan, karena yang dituntut oleh publik adalah bagaimana Jokowi hadir di persidangan, kemudian dia membuktikan tentang asli dan palsunya ijazah itu. Jadi itu warning, kelihatannya warning kan. Nah dari sisi yang lain, sebenarnya tersangka lain kan ada saya, ada Rustam, ada juga Kurnia gitu kan, yang sedang berjuang juga untuk melakukan pembuktian tentang status ijazah Joko Widodo ini. Maka kita masuknya ke Barreskrim gitu. Jadi kita mengadukan Dumas ke Barreskrim dengan pembuktian bahwa Joko Widodo itu adalah pengguna, Pratikno itu adalah aktor intelektual, Eko Prasetyo itu adalah pelaksana teknis, dan mediatornya ada Pak Iman untuk pembuatan ijazah palsu. Saya kira ini kita masukkan gitu ke Barreskrim. Jadi ada upaya yang lain, gitu. Ada dua desain gitu kan untuk membuktikan ijazah Joko Widodo itu palsu. Satu desain di ruangnya Roy dan Tifa gitu kan, bahwa itu harus sampai ke persidangan. Itu maksud desainnya agar Jokowi datang, Jokowi membuktikan, jaksa juga mengoptimalkan proses pembuktian dokumen dan seterusnya kan gitu. Tapi di desain lain, skenario lain, skema lain adalah apa yang dilakukan oleh tiga tersangka yang lainnya, yaitu kita masuk ke Barreskrim supaya Barreskrim segera bergerak untuk melakukan permintaan keterangan atas orang-orang yang kita sebut tadi, sampai juga nanti kita ketahui katanya Pak Prabowo sudah tahu tentang ijazah itu palsu. Berarti sebenarnya nanti Barreskrim harus bisa minta keterangan Prabowo, dan Prabowo jadi saksi. Kalau misalnya dia tidak mau jadi saksi, berarti dia melakukan pembiaran atas suatu kejahatan, namanya crime by omission. Crime by omission adalah pembiaran atas kejahatan. Jadi akan sampai ke situ. Mereka skandal ini skandal nasional, bahkan skandal internasional, dan akan melibatkan banyak orang dan banyak petinggi-petinggi negara juga, walaupun kasusnya hanya selembar ijazah. Ya, baik, terakhir nih Pak, nanti boleh dia dijawab siapa saja, tapi menurut Pak Marwan. Jadi sebetulnya yang disebut common enemy itu sudah jelas ya Jokowi. Cuma kan isunya kemudian ada melebar kemana-mana ya, ada yang Jokowi PKI, Jokowi anti oligarki, Jokowi korupsi, Jokowi dinasti. Sebetulnya isu yang paling menarik untuk memantik masyarakat untuk menyatukan persepsi dan kemudian mengubah keadaan, yang mana sesungguhnya Pak? Ya, memang sangat banyak ya. Tapi kalau bicara kadar yang paling merusak, saya kira bicara soal korupsi. Dan penilaiannya itu bukan cuma di dalam negeri. Lembaga seperti OCCRP yang tiap tahun itu OCCRP ya, setiap tahun itu kan mengeluarkan informasi, mempublish secara terbuka, secara global tentang siapa sih pemimpin di dunia ini yang bermasalah. Itu ya disebut nama Joko Widodo. Kemudian di sisi lain, kalau bicara korupsi itu merampok uang rakyat, lalu rakyatnya sendiri banyak yang miskin dan menderita. Jadi saya sedikit yakin bahwa ini lebih pas ya. Tapi bisa saja ada pendapat lain. Karena kalau bicara soal ijazah, awal-awal kan memang masyarakat itu lebih percaya Jokowi. Tapi dengan berjalannya waktu, terutama kaum terdidik, itu akhirnya mayoritas itu sudah menganggap memang palsu ini ijazah gitu. Nah yang jadi masalah, kita punya DPR ya. Itu ngapain saja gitu loh. Ya kan ada fungsi pengawasan yang disandang oleh anggota DPR itu yang harusnya mereka eksekusi. Jangan sampai
ini dibiarkan sementara aspirasi rakyat itu sudah semakin kental untuk ini diusut tuntas. Nah, tapi memang kita paham, ini penjahat pengkhianat konstitusi ini memang punya kartu menyandera semua pimpinan partai. Itu sebabnya saya kira penting sekali bagi rakyat. Lupakanlah itu yang namanya sembako atau bansos yang terus disebar oleh Jokowi, apalagi nanti kalau mau ke daerah. Dan logistiknya jangan lupa, ini sangat banyak nih Jokowi. Dia bisa mengeluarkan sangat mungkin puluhan atau ratusan triliun. Nah, tapi rakyat jangan mau lagi tertipu oleh pengkhianat raja pembohong ini. Saya kira demikian. Ya, baik, Pak Sunarto mau menambahkan. Cukup. Cukup ya. Cukup. Pak Rizal. Ya, saya kira karena saya sedang berhadapan dengan masalah ijazah palsu ini bisa jadikan landasan bagi common sense menuju common enemy. Common enemy-nya Jokowi jelas, tapi common sense-nya ijazah palsu. Karena ini yang paling dekat gitu, dan paling mudah untuk kita lakukan upaya sampai kepada pembuktiannya. Kemudian dan itu jelas juga aturan-aturannya tentang kemungkinan pemalsuan dan menyuruh palsu dan sebagainya, delik-deliknya. Artinya untuk bisa menangkap dan menahan itu penjelasan. Satu. Yang kedua adalah politik dinasti. Ini juga marhalah tahapan. Yang bisa dikaitkan. Ini Gibran, makanya spirit kita adalah masukkan Gibran. Kan? Jadi Jokowi dan Gibran satu paket ternyata. Dan ada titik temunya juga, dua-duanya ijazahnya palsu, kan? Jadi ini aku tes tadi kenapa common sense-nya bisa kita bangun, kan? Nah, baru yang ketiga korupsi, Korupsi ini belum dimulai memang langkah hukumnya, tapi itu akan menjadi gongnya dari proses yang ada ini, sehingga nanti Jokowi menurut saya akan sampai kepada penghukuman, kan? Dan hukuman yang paling berat dari korupsi. Karena korupsi itu terutama dalam kondisi krisis dihukum mati. Jadi akan nanti gerakan rakyat itu yang common enemy yang berbasis common sense-nya adalah hukum mati Jokowi, hukum mati Jokowi, hukum mati Jokowi.